Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Limafe, peserta orientasi 3K angkatan 13 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2003. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil orientasi 3K tahun 2003 dan program kerja untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Untuk orientasi dan program kerja ke-3K tahun 2003 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pengertian orientasi. Tujuan dari orientasi ke-3K ini adalah memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta memberikan pengenalan nilai dan etika kepada instansi pemerintah. Kurikulum orientasi ke-3K akan membahas mengenai pengenalan fungsi dan tugas ASN, meliputi sikap, perilaku, bela negara, nilai-nilai dasar ASN serta kehidupan dan peran ke-3K dalam mendukung terwujudnya smart governance. Selanjutnya, untuk manajemen ASN, di sini saya akan presentasikan tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Karena manajemen ASN itu banyak, ada yang tentang gaji dan tunjangan, ada tunjangan kesehatan dan sebagainya. Tapi di sini saya membahas tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi tinggi. Yang berikutnya, yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Kode etik selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau pihak orang lain. Yang selanjutnya adalah memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Kode etik yang selanjutnya adalah melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kode etik yang selanjutnya, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab dan efektif dan efisien. Kemudian menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, program kerja. Karena saya ditempatkan di bagian keuangan, maka di sini yang pertama itu membantu kerja secara umum kegiatan yang ada pada bagian keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian menjalankan tugas dan fungsi sebagai, karena jabatan saya sebagai perantau komputer, itu fungsi perantau komputer pada kegiatan pengelolaan keuangan. Menurut Permintaan RB nomor 32 tahun 2020 untuk uraian tugas ahli pertama perantau komputer, sebenarnya ada 64 tugas. Ada tugas uraian di perantau komputer, tapi setelah dirangkum hanya 3 besar, yaitu yang pertama manajemen sistem informasi. Bagaimana membuat sebuah sistem untuk membantu kerja yang ada di bagian keuangan. Nah, cuma kalau bagian keuangan kan sudah ada SPD, ada sirup dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya manajemen sistem basis data, yaitu bagaimana kita mengolah data yang ada di bidang keuangan supaya data itu bisa membantu orang dalam menyelesaikan pekerjaan di akhir tahun. Kemudian yang pertama itu database manajemen sistem. Database itu fungsinya bagaimana menyimpan data, mengelola dan menggunakan data tersebut sehingga data itu bisa digunakan setiap tahun atau bisa disimpan secara aman sehingga untuk tahun-tahun berikutnya data itu bisa kita gunakan kembali. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, berorientasi pelayanan. Maksudnya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, kesehatan, solutif, dan dapat diadarkan, serta melakukan perbaikan yang kedua, akuntabel. Maksudnya adalah melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab tinggi, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kemudian yang ketiga, kompeten. Maksudnya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Kemudian selalu membantu orang lain yang ingin belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian yang keempat, ya, mengikuti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik bersama ASN. Kemudian pimpinan instansi dan negara serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adalah adaptif. Maksudnya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian bertindak proaktif. Yang terakhir adalah bagaimana kita bersifat kolaboratif. Maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Selanjutnya adalah bagaimana menggerakkan kemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kasubag sebagai penonton saya dan teman-teman ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.